Selamat Advent, jala selamat hari Minggu madihita. Selamat Advent dan selamat hari Minggu. Hamua kadongan, adorang sotapuka parminggota, tapahibul marohata lahomar soba tutuhata, jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 510 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop doa uro, tiop manang di honuaing, asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Martangi yang mahita, ali amanami na di banua gijang, namadok mauleate dohami tuho, ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu sogot langit dohot tano, alai na hot do anggo hatam rodi saliling nililing na, akup ni ikon patardo sogot saluhut jolma di joloni habangsa paruhuman mi. Saya si maroham dihami, pahot marohanami, marha porseaon dihatam, marhite-hite tod di parbadia, padu ngomahami, jala paringgas hami martangiang, asa marlas niroha hami, paimai mahon ho, jala asa dapot hami hangoluan nasora suda. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku Ede nomor 30 ayat 1.
Tabegema patik ni debata di hari mingguon. Ima sian 2 Raja-Raja 10 pitu ayat 10 tolu. On madidok disi. Pola marpanidangion muse Jehoba di Israel, dohot di Juda. Marhite sian pamangan ni saluhut akka panurirangna, dohot saluhut jolma parpangukapon madok tunasida. Paubahamu marohamuna sian dalan muna akka narwai. Jalaradoti hamu akka tonakku dohot aturaku. Hobar tu sadok patik, naung hupatikot tu akka opumuna. Jalanaung hutongoson tu hamu, marhite sian akka naposoku. Ima akka panurirangi. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian tuhata. Laho mangulahon na hobar tu patiknay. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 44 ayat 3 sahatu ayat 4. Jongjong mahita. Tatopoti madosa tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akka na huula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roay, nang sian pakatayon nami na soture, rodi panguloyon nami di hisap-hisap ni rohanami, natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami alay na tersol-sol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami, ali debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhut na, jala suru matod di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabigima baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu ma sianau, ay nalabok doau jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangan to dimuna, ay labok do augakku, jalan yang do dohot nahu paporsaton, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku Ede nomor 25 ayat 2. Tajahama hatani debata, epistel di hari mingguon, imasian pesalmen 72, ayat sada sahat rodi ayat 10 sia. Tajahama marsikat sore. Ali debata sai pasahat ma akka panguhummu tu rajai, jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asasi uhum bangso marhite-hite hati goran, jala maruli uhum akan adangolmu. Asa marparbuehon hadamion akka dolok di bangsoi, jala maruli hati goran akka robean. Sai patikoson nado uhum tu akan adangol di bangsoi, tupahan nado akka anak nina pogos, jala ropuhan nado sibahen gugu. Sai homa di habiari halak saleleng adong matanyari, jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Sai tuat maibana songon pangonai udan tupadang dan sinabi, songon udan nene nama morno itano. Martunasi ma di akka arinai partigori, jala manibuk-buk hadameon rodinaso adong bebulan. Jadi ibana mangarajai sian laut satu laut, jala sian batai sahat rodi aka ujung di tanaon. Ikon marsoba di jolona akka pangisi ni halongonan, jala dilatan di akka musuna orbuk. Buano ni aka raja sian Tarsis dohot aka pulo masoba-soba, aka raja sian Seba dohot Ethiopia manaruhon si lehon-lehon. Jala sobao ni sude raja ibana, luhut do akka parbegu mangoloy ibana. Ay paluaw na pugos na jojo dohot ladangon na somar pangalualuan. Olanan na do na metmet dohot na pugos, jala paluon na do akka toddi ni akka na pugos. Paluaw na do toddi na sida siyan pangurapon, dohot siyan pakilangon, jala narada si tuturo mudar na sida di rohana. Say mangulo do ibana jala lehonon na tu ibana sere, siyan Seba, jala tangyak konon na do ibana totong, pasu-pasuon na do ibana ganup are. Jadi gabe situma heme di tanohon, rodi pusuni aka dolok, humaras maparbuena, songon Libanon, jala matuburi nasida dolmai sian puta, songon luhut di tanohon. Say hot ma guarnai rodi saliling nililing na, say muap ma baritana saliling adong matanyari, asa maruli pasu-pasu na sida di bagasan ibana, luhut akka parbegu martuahon ibana. Pinuji ma debata Jehovah, debata ni Israel, sada-sada do mabayan aka halongangan.
Pinuji ma dohot guarni hamulion nai, rodi saleleng nileleng na, jalagok hasangapon na maliat portibion. Amen. Ima sahat na, martua ma akan na tumangihon hata ni debata, jalan na upeopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 30 ayat 2 dohot ayat 5. Jongjong mahita. Atong tahatidak ko mahaporseotay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporseon, di sandok portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ilo ama pargona sa hadusan, natuno palangin dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak debata Jehovah nasasadai, iman atinuhon si Maria, nagagagayan siya toni parbadia, adora sa habuhan. Ido hata natumaw na bernit di pangumuman ni Silatus, namate tarpajal lo ibana di haw na pinasilang, natuwa tuban dung ditanom, nangulak diari patuluhon, namanay susurgo, lau susya mo di debata Jehovah, amanay pargogo na sa hatusani. Di simay bana pay mamulak sogot utanon, mamumihala na manguludohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jalang sa dahuria na badia, puria hato panihala Kristen akan na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na mandok, mulak manguludo sogot daging halang na mate, dohot di hanguluan na sa sudah. Amin. Pudul mahita. Tapasahat mapiliata huhut marede mahita sian buku ede nomor 40 ayat 1 sahatu ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, saudaraku. Selamat Advent. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil di Minggu Advent yang kedua ini dari Injil Matius, pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, kita sudah memasuki Advent kedua. Kita tahu bahwa Minggu Advent adalah masa persiapan menyambut bukan hanya hari kelahiran Tuhan Yesus, tetapi yang terutama hari kedatangan Yesus kedua kali. Bila demikian saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus persiapkan. Kita tahu bila presiden mau datang ke sebuah daerah, maka semua akan dibersihkan, ditata agar rapi dan cantik. Karena tamu yang akan datang itu adalah orang penting. Lalu apa yang harus kita persiapkan di Minggu Advent ini untuk menyambut Yesus, menyambut keselamatan yang dibawanya? Firman Tuhan hari ini menyerukan bahwa yang terutama kita persiapkan adalah pertobatan. Pertobatan. Dan itulah seruan dari Yohanes Pembaptis yang menjadi topik minggu ini. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Minggu Advent kedua ini mengingatkan kita bahwa menyambut Kristus itu tidak cukup hanya dengan persiapan-persiapan lahiriah, dengan pohon Natal, dengan lilin, dengan hiasan, dengan lagu-lagu indah. Bukan, tetapi terlebih dan yang utama adalah dengan pertobatan. Syarat agar kita bisa menerima kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita adalah pertobatan. Tanpa pertobatan, Tuhan Yesus Kristus tidak akan berkenan memasuki hidup kita. Pertobatan itulah tangan kita menerima keselamatan. Tanpa pertobatan,
tidak ada keselamatan. Lalu sekarang saudaraku, apa artinya dan bagaimanakah hidup yang bertobat yang sebenarnya? Karena banyak orang memahami bertobat itu secara salah dan secara dangkal. Ada yang merasa bahwa bertobat itu hanya sebagai perubahan tingkah laku, berhenti melakukan dosa dan berubah menjadi berperilaku tanda kutip suci. Misalnya, dia berhenti minum minuman keras, berhenti merokok, berhenti berkata kotor, berhenti berbohong. Lalu dia mulai membaca Alkitab, dia mulai berdoa, dan dia mulai datang ke gereja. Tetapi apakah orang yang seperti itu bisa kita sebut sudah bertobat? Belum tentu. Karena bisa saja dia di gereja, dia bukannya datang untuk mendengarkan khotbah. Tetapi di gereja dia asik chatting, asik update statusnya, bahkan asik browsing gambar-gambar porno. Atau sepulang dari gereja dia main judi, mabuk-mabukan, lalu berselingkuh atau korupsi. Atau dia tidak akur dengan tetangganya, atau dia selalu terlambat masuk kantor. Saudaraku, itu bukan pertobatan. Ada juga yang mengartikan bertobat itu hanya sekedar kata maaf. Seolah bila sudah meminta maaf, maka kita sudah bertobat. Ini ceritanya, ada seorang bapak yang datang ke pendetanya memohon, "Pak Pendeta, tolonglah bicara dengan istriku supaya dia mau memaafkan saya. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau memaafkan orang-orang berdosa." Lalu Pak Pendeta itu berbicara dengan istrinya itu. Tetapi si istri itu tetap tidak mau memaafkan. Mengapa? Karena ternyata suaminya itu selalu memukuli dia. Dan sesudah dipukuli, dia lalu minta maaf. Lalu dia datang membawa bunga kepada istrinya. Tetapi besoknya dia memukuli istrinya lagi. Dan itu sudah berulang puluhan kali. Apakah ketika meminta maaf dan membawa bunga kepada istrinya, maka si suami seperti itu sudah bisa disebut sebagai orang yang sudah bertobat? Oh, tidak, saudaraku. Karena itu ada orang yang mengatakan bahwa mengubah perilaku tanpa pertobatan sejati itu hanyalah ibarat muka yang jelek tetapi diberi hiasan make up. Ibarat memberi lipstik ke wajah dari seekor anjing bulldog. Bayangkan, anjing bulldog bibirnya dilipstiki. Seperti itulah orang yang hanya minta maaf. Itu bukan pertobatan, tetapi itu kemunafikan. Ada juga yang mengartikan bertobat itu sama dengan menyesal. Si A, seorang murid menyontek ketika ujian, lalu dia tertangkap basah. Dan dia sangat menyesal karena tertangkap basah. Tetapi pada ujian berikutnya dia tetap menyontek lagi, tetapi dengan modus yang lebih canggih. Apakah itu bertobat? Oh, belum, bukan, saudaraku. Itu berbeda dengan murid si B. Dia sekali menyontek, tetapi hati nuraninya terus menghukum dia. Dia menyesal, lalu dia mendatangi gurunya dan mengaku kepada gurunya dia menyontek. Lalu dia sangat membenci perbuatannya itu. Itulah yang bertobat. Karena itulah saudara-saudaraku, ada orang yang mengatakan begini. Sorga akan dipenuhi orang-orang yang benar-benar bertobat. Tetapi neraka akan dipenuhi orang-orang yang selalu menyesal. Saat kita menyesal karena melakukan kesalahan, atau karena tertangkap basah setelah berbuat salah, saudaraku, perasaan seperti itu hanyalah sekedar kosmetik rohani. Tetapi pertobatan itu terjadi di dalam lubuk hati kita yang terdalam, yang membuahkan perbedaan yang nyata dalam hidup kita, terutama dalam perbuatan kita. Dan pertobatan itu tidak sama dengan resolusi yang sering dikatakan oleh anak-anak muda sekarang.
Karena resolusi hanyalah perubahan sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap kegagalannya di tahun-tahun yang lalu. Lalu sekarang apa arti sebenarnya dari pertobatan itu? Di bahasa Yunaninya disebut metanoia, di bahasa Ibraninya disebut sup, artinya berbalik arah, turn over, turn away, balik kanan, berputar 180 derajat. Yang dahulunya mengarah ke barat, sekarang menjadi mengarah ke timur. Artinya pertobatan itu adalah perubahan total sehingga yang lama itu ditinggalkan. Perubahan dari hidup yang dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kejahatan, tetapi lalu kembali kepada Tuhan dan kepada kebenaran Tuhan. Dan perubahan itu terutama bukan dalam perilaku, tetapi perubahan itu terutama terjadi di hati, di akal budi. Karena hati dan akal budi itulah mesin yang mengendalikan seluruh hidup kita. Itu kita baca di dalam tema dari tahun transformasi tahun ini. Dari Roma 12 ayat 2b. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah terjadinya pertobatan? Itu kita baca di ayat 6. Pertobatan itu dimulai dari mengenal dosa-dosa kita. Tapi tidak cukup hanya mengenal, tetapi harus menyesali. Tidak cukup hanya mengenal lalu menyesali, tetapi harus mau memohon ampun kepada Allah. Tetapi tidak cukup di situ. Setelah itu harus menerima Yesus, harus percaya bahwa Yesus pasti akan menghapuskan dosa-dosa itu. Lalu kita akan membenci dosa-dosa itu dan tidak mau mengulanginya. Saudaraku, itulah pertobatan. Dari situlah kita mulai. Tidak ada pertobatan tanpa pengakuan dosa. Lalu pertanyaannya, kepada siapa kita harus mengaku dosa kita? Seorang ahli tafsir, William Barclay, yang sangat terkenal itu pernah mengatakan bahwa kita harus mengaku dosa kepada 3 oknum yang berbeda. Siapa yang ketiga-tiganya itu? Pertama, kita harus mengaku dosa kepada diri kita sendiri. Karena kita sering hanya melihat kebaikan kita. Sekarang saudaraku, mari coba dulu, bercermin dulu dan lihatlah siapa dirimu dengan jujur. Itulah awal dari pertobatan. Mengaku dosa. Pertobatan itu dimulai dari pengenalan akan dosa kita sendiri. Karena itu, mengaku dosalah kepada dirimu sendiri. Dan yang kedua, setelah itu, kita harus mengaku dosa kepada orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya. Memang saudaraku, sering jauh lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan ketimbang kepada orang lain, bukan? Ya, sering lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan ketimbang kepada orang lain. Mengapa? Karena kita malu. Kita punya rasa gengsi. Saudara-saudaraku, kita harus mau merendahkan diri kita. Ingat, mengaku kesalahan kepada orang lain tidak akan pernah mengurangi harga dirimu. Justru akan meningkatkan imanmu di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang terutama. Kita harus mau mengaku dosa kepada Tuhan dengan jujur, dengan terbuka, dalam kerendahan hati. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang disimpan-simpan. Tetapi mari minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosaku. Maka dengarkanlah saudaraku jawaban dari Tuhan. Tuhan akan mengatakan, anakku, aku mengampunimu karena aku mengasihimu. Dan sebenarnya saudaraku, itulah yang paling kita butuhkan, yaitu pengampunan.
kepastian akan keampunan dosa dari Tuhan Yesus, itu yang akan membuat hidup kita menjadi tenang, menjadi penuh damai. Dan itulah yang dialami oleh Raja Daud. Karena itu saudaraku, bertobat itu bersangkut paut dengan pergantian penguasa hidup kita. Bila sebelumnya hidup kita dikuasai oleh iblis dan dosa, sekarang kita beri dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan itu akan nampak dalam perubahan arah hidup, perubahan jalan hidup, perubahan akan orientasi hidup yang dahulunya menuruti jalan iblis menuju maut, sekarang berubah menjadi menuruti jalan Allah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Kita mau berpaling dari dosa dan pergi berjalan menuju Allah. Pertobatan itu tidak dimulai di mulut, tetapi harus nampak dalam buahnya. Melalui perilaku yang sesuai pertobatan, yaitu buah-buah iman kita ayat 8. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah orang yang sudah bertobat itu tidak lagi melakukan dosa? Oh, bukan saudaraku. Mungkin masih tetap berdosa, melakukan dosa karena dia masih tetap manusia. Tetapi apa bedanya? Orang yang sudah bertobat, maka dosa itu bukan lagi menjadi kebiasaannya, bukan lagi menjadi habitusnya. Dan ketika dia melakukan dosa, hati nuraninya terus menyuruh dia untuk meminta ampun, dia mengaku dan meninggalkan dosa-dosa itu. Pertanyaan yang berikut, mengapa kita harus bertobat? Yohanes mengatakan, karena kerajaan sorga sudah dekat. Apa artinya? Itu artinya penghakiman terakhir seperti khotbah 2 minggu lalu itu sudah dekat. Pertobatan itu harus diikuti dengan percaya, diikuti dengan komitmen melakukan kehendak Tuhan dan setia sampai akhir. Itulah yang membuat nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan orang seperti itu yang akan diperbolehkan Tuhan menerima hidup kekal di dalam sorganya. Tetapi bila tidak, maka kita akan dibuang ke neraka kekal. Karena itu pertobatan kita hari ini bukan hanya untuk hidup kita yang sekarang. Tetapi pertobatan kita hari ini itu bertujuan pada kekekalan bersama Yesus. Itulah keuntungan yang akan kita peroleh dengan pertobatan. Karena itu saudaraku, jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda, jangan tunggu sampai besok untuk bertobat. Karena menunda itu sama dengan sama sekali tidak mau. Tetapi hari ini saudaraku, mari berikan telingamu. Hari ini saudaraku, mari berikan hatimu kepada seruan firman Tuhan ini yang mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 10. Karena itu hari ini Tuhan menyerukan kepada kita semua, mari bertobatlah segera. Apa jawab kita terhadap seruan ini? Saudaraku, jangan menolak, jangan acuh tak acuh, jangan anggap enteng. Tetapi sekaranglah waktunya. Bertobatlah agar Kristus berkenan memasuki hidup kita untuk menyelamatkan kita. Dan kita tahu banyak kejadian-kejadian tentang pertobatan yang terjadi pada saat perayaan Natal. Banyak cerita yang nyata tentang itu. Lalu sekarang bagaimana dengan kita? Apakah Natal di tahun 2025 ini akan kita lewatkan begitu saja?
Atau apakah tahun Natal di tahun 2025 ini akan menjadi Natal yang tidak akan pernah kita lupakan, karena di Natal tahun ini kita benar-benar mengalami perubahan menyeluruh, mengalami transformasi menyeluruh, benar-benar bertobat, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan Natal tahun ini kita benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari saudaraku, biarkan Roh Kudus bekerja. Mari saudaraku, biarkan Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hidupmu. Bertobatlah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di hati kami sehingga kami setiap hari mau bertobat, berbalik dari jalan dosa dan hidup di jalan Kristus, dan menjadikan Kristus menjadi Raja atas hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah semua perayaan Natal yang akan kami lakukan, agar membuahkan petobat-petobat baru, sehingga banyak orang yang benar-benar menerima Yesus dan selamat. Ya Allah Tuhan kami yang maha baik, kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai dan memberkati kami satu persatu, akan menyembuhkan segala sakit penyakit kami, akan menguatkan kami dalam pergumulan dan kelemahan kami, akan memberikan kami kesuksesan dan kemujuran dalam setiap pekerjaan, usaha, studi, dan pelayanan kami. Tuhan juga akan memberkati keluarga kami, akan menjagai anak cucu kami. Tuhan juga akan memberkati seluruh pelayanan dan usaha pekabaran Injil para hamba-Mu, sehingga kerajaan-Mu semakin hari dan semakin luas, dan jumlah orang yang percaya semakin bertambah-tambah. Bagimulah segala kemuliaan, segala hormat dan keagungan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamuak kadongan nuaing tapasahat ma peliata huhut marede mahita. Sia bukwede nomor 670 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Marhaban ho tu Jehovah, marhaban ho tu debata, marhaban ho tu Jehovah, marhaban ho tu debata. Tatangnya ko mapiliata. Ali di Batama namina di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut sileho-leho nadingga dohot nasauli basa na mauli utus. Upasahat tami masyana nileho mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom ni tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manamina di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari, sesama dusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat Advent, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.